Surya adalah pegawai call center yang tinggal di Mumbai, India. Ternyata nih teman-teman, ia sudah lama menyukai rekan kerjanya yang bernama Nuri. Suatu hari dia mengumpulkan keberaniannya untuk meneleponnya, tetapi terlalu malu untuk mengungkapkan perasaannya. Namun sejak hari itu, dia meneleponnya setiap hari, yang tampaknya dinikmati Nuri. Ia suka menggoda Surya yang membuatnya gugup. Tapi ia lumayan kesal sebab ia tak pernah mengajaknya kencan. Di hari berikutnya, wanita itu memintanya untuk menebak makanan favoritnya dalam 5 detik. Jika ia menebak dengan benar, dia akan pergi bersamanya. Tetapi jika dia salah, dia akan berhenti berhubungan dengannya. Meskipun Surya terlihat gugup, namun ia menebak dengan benar dan berkencan dengannya. Pada malam itu, mereka pergi ke sebuah tempat untuk makan makanan favoritnya. Dan kocaknya, Nuri dengan santai menyebutkan bahwa dia akan menikah dalam 2 bulan lagi, yang membuat Surya terkejut. Bertanya padanya apakah pernikahannya telah diatur oleh orang tuanya. Ketika ia membenarkan hal tersebut, ia melanjutkan percakapan untuk mengabaikan topik tadi. Hari itu menandai awal persahabatan mereka. Nuri mulai tak sabar untuk bertemu dengannya dan hampir tak memperhatikan pekerjaan mereka sendiri. Mereka kencan beberapa kali dan mulai jatuh cinta satu sama lain. Suatu hari, Surya membawanya ke apartemennya yang ia tinggali bersama 3 teman sekamarnya. Mereka mengunci diri di sebuah kamar dan mulai bermesraan. Namun Nuri tiba-tiba berhenti dan tampak kesal memikirkan masa depan mereka. Surya memintanya untuk membatalkan pernikahannya itu dan kawin lari saja dengannya. Pada awalnya, dia pikir pria itu bercanda, tetapi mulai mempertimbangkannya ketika Surya memaksa. Ketika Nuri mengatakan bahwa ia tak bisa tinggal dengan orang-orang yang di kamar itu, Surya berjanji untuk mencari apartemen baru besok harinya dan tinggal bersamanya. Pernikahannya hanya dalam 2 hari saja lagi, jadi mereka harus cepat. Nah, setelah ia pergi, Surya menelepon beberapa dealer untuk mencari apartemen yang sesuai. Namun karena waktu dan anggaran yang sedikit, pada akhirnya ia tak dapat menemukannya. Ia menghabiskan sepanjang hari mengunjungi komplek apartemen tanpa ada kemajuan sedikit pun. Hingga di salah satu pertemuan, ada orang asing yang mendengar bahwa Surya menginginkan tempat yang murah. Jadi ia mendekati Surya dan mengatakan bahwa ia memiliki tempat yang sempurna untuknya. Surya ragu pada awalnya, tetapi pada akhirnya dia setuju untuk datang melihat apartemen itu. Dia dibawa ke komplek apartemen yang baru dibangun. Sebuah komplek apartemen bertingkat yang tampaknya jauh lebih mahal dari modal yang ia punya. Ia diberitahu bahwa komplek itu dibangun 2 tahun yang lalu, tetapi kosong karena masalah konstruksi dan hukum. Apartemen yang ditawarkan kepadanya adalah milik seorang pria yang hampir tak pernah datang ke tempat itu. Orang asing yang baru ia temui hanyalah penjaga tempat itu. Tetapi karena pemiliknya telah absen selama 2 tahun, dia secara ilegal menyerahkannya kepada Surya demi uang. Ia sangat senang hingga tak menyadari ada kejanggalan di sana. Terlebih apartemen itu sangatlah besar, dengan fasilitas terlengkap bahkan dengan balkon berpagar. Tempat itu jelas jauh lebih berharga daripada harga yang harus dibayarnya. Ia menyelesaikan kesepakatan dan mendapatkan kunci tempat tersebut. Setelah itu, ia mengemasi barang bawaannya dari tempat lamanya. Tetapi ia tak memberitahu teman sekamarnya tentang rencananya untuk kawin lari. Ia hanya mengatakan bahwa ia akan pulang selama beberapa hari, dan ia pun pergi. Di apartemen barunya, ia meletakkan kasur, membersihkan kamar sedikit, dan tertidur, berharap bisa memberikan kejutan pada Nuri keesokan harinya. Dia telah ngecas HP-nya, tetapi dalam sekejap listrik pun padam. Keesokan paginya, dia bangun terlambat dan dengan cepat melakukan rutinitas paginya. Dia selanjutnya memperhatikan bahwa tak ada satupun keran yang berfungsi dan harus menggunakan air mineral untuk menyikat giginya. Setelah beberapa menit, dia akhirnya keluar dari apartemen dan menguncinya. Namun dia harus berlari masuk lagi untuk mengambil ponselnya. Nah, dari sinilah bencana bagi pria Vrindavan ini. Dia lupa mengambil kunci dan secara tak sengaja mengunci dirinya di dalam.
Nuri menelponnya dan bertanya mengapa ia terlambat. Surya menjelaskan bahwa dia akan sampai di sana dalam beberapa menit. Tetapi bodohnya ia tak memberitahunya di mana. Yang mana ia sengaja melakukan itu untuk menjadi kejutan. Naas, setelah itu pula Surya tersadar bahwa ia terkunci. Ia mencoba keluar dengan memaksa mencoba membuka kunci, tetapi gagal. Ia menemukan beberapa alat di laci dan menggunakannya. Tetapi tanpa kunci yang asli, tampaknya hampir mustahil. Setelah itu, ia menelepon saluran bantuan dan meminta mereka mengirim seseorang untuk memecahkan kunci tersebut. Namun sayangnya, ponselnya mati sebelum ia dapat memberitahu mereka alamatnya. Ia mencoba mengisi baterai lagi, namun listrik padam, membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Surya semakin kesal seiring berjalannya waktu, dan mulai menggedor pintu untuk menabraknya. Tetapi tak berhasil lagi, bahkan membuat tangannya terluka. Beberapa saat kemudian, ia menuju balkon dan memanggil penjaga yang tak dapat mendengarnya karena kebisingan lalu lintas dan ketinggian apartemen itu. Dan Surya pun akhirnya menyadari bahwa ia terjebak di tempat tersebut. Rencananya untuk kawin lari dengan Nuri telah gagal, karena mungkin Nuri akan mengira bahwa dirinya telah melarikan diri. Takut hal itu terjadi, ia membersihkan lukanya dengan air botol yang tersisa, dengan harapan dapat mengisi baterai ponselnya. Ia menjemurnya di bawah sinar matahari, namun tak menghasilkan apa-apa. Setelah itu dia terus berteriak meminta tolong. Berjam-jam telah berlalu, tetapi tak ada orang yang mendengarnya. Pada malam harinya, ia makan sebungkus biskuit dan tertidur. Lalu ketika ia bangun keesokan harinya, listrik masih padam dan keran pun tak menyala. Ia sekali lagi mencoba membuka pintu dengan semua yang ia punya di rumah. Bahkan setelah melempar kursi dan kipas angin ke dalamnya, pintu itu tak bergeming. Surya sekarang siap untuk mengambil tindakan ekstrim untuk keluar. Ia menjemput kabel TV yang terpasang ke dinding dan melemparkannya dari balkon. Benda itu mendarat ke bawah dengan suara keras, tetapi penjaga masih tak menyadarinya. Kemudian ia memakan semua biskuitnya dan hanya menyisakan sedikit air. Ia melihat beberapa potong karton di atas rak dapur dan memikirkan sebuah rencana. Dengan menggunakan pasta gigi, ia menulis bantuan dan nama bangunan di atasnya dan menjatuhkannya dari balkon. Yang membuatnya kecewa, karton itu mendarat di atap seseorang, di mana takkan ada orang yang akan menemukannya. Surya tak putus asa dan melakukan hal yang sama dengan selembar karton lagi yang mendarat di atap gedung lain. Ketika ia kehabisan pasta gigi, ia menggunakan darahnya untuk menulis kembali dan menjatuhkannya 2 karton lagi dari balkon. Salah satunya mendarat tepat di bawah gedung, sementara yang lain mendarat di teras seseorang. Ia tetap di balkon menunggu seseorang menemukan karton tersebut dan mencarinya. Di malam harinya, seorang wanita datang ke teras untuk mengambil pakaian yang telah dijemur. Surya bangkit dan mulai berteriak padanya, namun kecewa saat ia tak memperhatikan karton itu. Di malam hari ia pergi ke dapur dan terlihat bahwa ia sudah kehabisan makanan. Ia juga melihat seekor tikus di lantai dan ketakutan. Saat mau coba melarikan diri, kepalanya terbentur ke dinding dan jatuh tak sadarkan diri. Keesokan paginya, ia bangun di atas lantai dan melihat keran di wastafel dapur berfungsi. Tetapi ia terlalu takut untuk masuk ke dalam karena ada tikus. Tak lama kemudian, air itu habis dan ia pun kecewa. Kecewaannya pecah tadi malam. Jadi ia memperbaikinya dengan tali piyama. Dalam upaya lain untuk membuat seseorang melihatnya, ia membuat ketapel darurat dan menggunakannya untuk meluncurkan kerikil ke wanita di atas atap. Hal itu sempat menarik perhatiannya, tapi ia mengabaikannya setelah melihat tidak ada orang di sekitar sana. Di malam harinya, Surya menggunakan pakaiannya untuk menulis help di depan balkon dan mulai memukul jeruji dengan panci. Ia melakukannya sampai pagi, tapi tak ada yang mendengarnya. Di sisi lain, sang penjaga akhirnya menemukan karton yang ia lempar. Tetapi lelaki itu tak bisa membaca, sehingga ia mengabaikannya. Belakangan wanita dari rumah terdekat juga menemukan kardusnya.
Ia melihat sekeliling tetapi tak bisa melihat Surya dari ketinggian itu. Ia berteriak meminta tolong, mencoba untuk mendapatkan perhatiannya. Dan kegirangan saat melihatnya datang ke komplek apartemen tersebut. Wanita itu bertanya kepada penjaga, apakah ada orang yang tinggal di sana. Pria tersebut mengaku sudah bekerja di sana selama 2 tahun dan yakin tak ada orang di dalam gedung itu. Wanita tersebut masih belum puas, jadi ia pun naik beberapa lantai. Namun tempat kosong itu membuatnya takut, sehingga ia kembali ke rumah. Surya melihatnya pergi dan kehilangan setitik harapan terakhir yang ia miliki. Ketika hari sudah gelap, ia membakar pakaian yang digantung di jeruji dan juga membakar kasur tersebut. Ia melompat-lompat yakin bahwa api itu pasti akan menarik perhatian seseorang. Namun rencananya menjadi kacau ketika api menyebar ke sofa. Entah bagaimana beruntung api itu padam dan tertidur karena lapar. Saat itu ia bermimpi untuk makan makanan favoritnya dengan Nuri seperti dulu. Ia juga ingat acara bertahan hidup yang mengajarkan untuk makan apapun yang diperoleh saat seseorang sendirian saja. Mengikuti saran gila itu, ia pergi ke dapur untuk membunuh tikus itu. Tetapi ketakutan ketika tikus itu berlari ke arahnya. Keesokan harinya, rasa haus semakin membuatnya gila, sehingga ia dengan terpaksa buang air kecil ke dalam panci dan meminumnya. Namun rasanya yang di luar rela membuatnya muntah. Ia menghabiskan sepanjang harinya untuk tidur dan terbangun keesokan paginya karena hujan lebat. Surya dengan cepat mengumpulkan air di dalam panci dan meminumnya. Ia juga menggunakan segala sesuatu yang merupakan wadah untuk mengumpulkan air sebanyak yang ia bisa, termasuk lemari es dan juga kaleng cat. Keesokan paginya, seekor merpati hinggap di balkon. Dengan satu-satunya kesempatan, Surya menggunakan ketapel untuk membunuhnya dan menggunakannya sebagai makanan. Namun ketika ia mencoba mengulitinya, dia merasa jijik. Sebuah kilas balik menunjukkan kepada kita saat ia dan Nuri sedang berkencan. Surya yang telah menjadi vegetarian sepanjang hidupnya berpendapat bahwa membunuh hewan yang tak berdaya untuk dimakan adalah tindakan tercela. Di masa sekarang, ia dengan enggan memotong burung itu untuk memanggangnya. Ia juga mengatasi rasa takutnya terhadap tikus dan berhasil menjebaknya. Ketika kesendirian menguasai dirinya, ia berbicara kepada tikus itu tentang segala cara agar bisa melarikan diri. Ia lalu menggunakan akalnya untuk bisa keluar dari balkon saja. Namun untuk itu, ia harus memotong jeruji balkonnya terlebih dahulu. Satu-satunya alat yang ia miliki hanyalah sebongkah logam. Namun ia tetap mulai menggergajinya. Beberapa hari telah berlalu tetapi ia tak menyerah untuk mencoba memotongnya. Ia memakan semut, kecoa, dan juga burung. Ketika keadaan semakin sulit, ia mulai merindukan hal-hal kecil yang biasanya ia takuti, seperti didorong oleh orang-orang yang berada di angkot. Setelah berhari-hari digergaji dan dibakar, pagar itu akhirnya patah. Surya mengambil kesempatan itu dan dengan hati-hati menuruni jeruji sepanjang 3 lantai. Ketika ia akhirnya sampai di titik akhir pijakan, kakinya terlalu pendek untuk mendarat. Ia menggunakan ikat pinggangnya sebagai penopang dan akhirnya berhasil masuk ke dalam. Dengan penuh keberanian, ia menarik pintu apartemen tersebut dan sangat gembira ketika secara kebetulan apartemen itu terbuka. Ia menuruni tangga dan akhirnya bertemu dengan sang penjaga. Ia memiliki ratusan hal yang ingin dia katakan, tapi Surya pergi begitu saja. Seminggu kemudian, Nuri datang mengunjunginya di rumah sakit. Surya percaya bahwa ia telah meninggalkannya dan telah menikah. Ia mencoba untuk memegang tangannya, tapi Nuri memindahkannya karena sadar bahwa mereka tak bisa bersama sekarang. Beberapa hari kemudian, Surya kembali bekerja namun merasa hancur. Mengetahui bahwa teman-teman dan karyawan lainnya bahkan tak menyadari ketidakhadirannya. Kemudian pada hari itu ia pergi ke restoran favoritnya dan menikmati makanan favoritnya yang sangat ia rindukan. Di adegan terakhir, ia kembali ke apartemen.
dan melihat jeruji yang ia rusak sebelumnya. Dan cerita kali ini pun selesai. Oke, tolong bantu like video ini agar channel ini bisa bangkit kembali. Terima kasih udah nonton sampai habis dan bye.